akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan bertemakan bergantung pada kesetiaan Tuhan menghadapi masalah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema-tema yang saya sampaikan beberapa minggu ini berkaitan dengan masalah. Apakah tidak ada tema lain? Sehingga yang disampaikan berkaitan dengan masalah saja. Dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang penuh dengan masalah. Apa saja masalahnya? Ada masalah COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Ada masalah ekonomi. Ada masalah rumah tangga. Dan berbagai-bagai masalah yang kita hadapi di dunia ini. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui. Bahwa kesetiaan Tuhan itu akan memampukan kita untuk menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Dan kita akan berkemenangan di dalam menghadapinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau belajar untuk bergantung pada kesetiaan Tuhan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kita sedang hadapi hari-hari ini di bumi ini. Kita baca firman Tuhan dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui. Nah, ini yang firman Tuhan katakan bahwa walaupun kita memiliki pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, pengetahuan medis yang mungkin kita miliki, itu semua tidak salah. Pengetahuan biologi, pengetahuan sosial, dan berbagai-bagai pengetahuan yang kita belajar di sekolah, di kampus di mana kita belajar. Itu semua baik. Tetapi yang Tuhan mau agar kita ketahui dari semua pengetahuan yang pernah kita belajar adalah apa yang diungkapkan dalam ayat ini. Sebab itu haruslah kau ketahui. Jadi ini merupakan suatu keharusan untuk kita mengetahui. Dan mengetahui ini tentu bukan sekedar pengetahuan biasa, tapi ini harus menjadi suatu pengetahuan yang didasari oleh pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata di sini, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia adalah Allah yang setia. Inilah yang Tuhan inginkan supaya kita mengetahui dengan sungguh-sungguh. Bahwa Allah yang kita panggil Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang setia. Ketika kita mencari orang yang setia di bumi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu merupakan barang yang langka. Banyak ketidaksetiaan yang kita lihat di dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Tuhan yang adalah Tuhan kita, Allah kita, yang kita puji, yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia adalah Allah yang setia. Dan itu kita harus tahu, harus kita mengetahui. Itu bukan sekedar sebagai suatu pengetahuan belaka, tetapi itu harus menjadi pengalaman nyata kita di dalam kita mengiring Tuhan, bahwa Tuhan yang adalah Bapa kita dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang setia. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini, yang memegang perjanjian. Jadi apa yang Tuhan janjikan, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Manusia seringkali berjanji, termasuk saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Saya berjanji tapi saya bisa mengingkari janji saya. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kadang kita berjanji tapi kita sendiri tidak memenuhi janji kita. Kau yang berjanji, kau juga yang mengingkarinya. Kadang-kadang itulah pengalaman yang kita hadapi dalam hubungan antara sesama. Antara suami istri yang sudah berjanji setia, bahwa hanya maut yang menceraikan, tapi kadang yang kita lihat permasalahan dalam keluarga yang tidak bisa lagi diselesaikan, lalu berakhir dengan perceraian di pengadilan agama, dan sebagainya. Padahal sudah berjanji untuk setia, tapi ternyata ada satu di antaranya yang tidak setia, dan karena ketidaksetiaan itulah yang kemudian menghancurkan kesatuan dalam hubungan sebagai suami istri.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, Tuhan kita yang adalah Bapa kita dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang bukan saja setia, tapi Dia juga berpegang pada perjanjiannya. Untuk kita dapat memahami perjanjian-perjanjian yang Tuhan adakan dengan kita sebagai umatnya, maka kita perlu memahaminya itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab ini, karena di dalam Alkitab inilah semua janji Tuhan dinyatakan, dan kita perlu mengetahui janji-janji Tuhan itu, dan kita berpegang pada janjinya, karena Dia adalah Tuhan yang berpegang pada perjanjian. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini, dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Inilah Tuhan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, yang memiliki kesetiaan yang luar biasa, di mana kita sebagai orang yang percaya, kita bisa mengandalkan kesetiaan Tuhan untuk kita menghadapi segala pergumulan, segala masalah, segala godaan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kita harus mengetahui seperti firman Tuhan katakan tadi. Pengetahuan yang kita miliki bukan sekedar pengetahuan secara teori, tapi pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan di dalam pertobatan, di dalam kelahiran kembali, di dalam kehidupan beriman, bahwa Allah yang adalah Bapa kita dalam Yesus Kristus, Dia telah memanggil kita ke dalam persekutuan dengan anaknya. Kalau kita semua sebagai orang yang percaya telah menerima panggilan Tuhan, yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah panggilan umum yang Tuhan berikan kepada setiap orang untuk datang kepadanya. Menyerahkan segala pergumulan, segala beban, segala dosa kepada Tuhan. Karena kita tidak mampu menanggung semua itu. Karena itu kita harus datang untuk menyerahkan semua kepada Tuhan, biar semua dosa kita diampuni, dan kita menerima kelepasan dari Tuhan, menyerahkan segala sakit penyakit kita, biar oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan, dan memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan ilahi dalam menjalankan kehidupan yang sementara yang Tuhan masih berikan, sampai kita mencapai usia yang maksimal sesuai dengan rencana Tuhan baik kita sebelum kita kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah ke dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan Allah yang memanggil kita dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Karena Dia setia, maka kita harus bergantung pada kesetiaan Tuhan dalam kita menghadapi berbagai pergumulan, berbagai persoalan, dalam kita menghadapi hari esok yang kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, di dalam kita menghadapi hari depan, di mana hari depan kita tidak tahu seperti apa kita nantinya. Tetapi dengan kita bergantung pada kesetiaan Tuhan, maka itulah yang akan menjadi suatu kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa kesetiaan Tuhan itu merupakan atribut sifat dasar yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa kesetiaan Allah itu sangat besar. Tidak bisa kita mengukur kesetiaan Tuhan itu. Terlalu besar. Karena itu pemazmur mengatakan dalam Mazmur 36 ayat 6. Ya Tuhan, kasih setiamu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Jadi kesetiaan Tuhan itu terlalu besar. Kita tidak bisa mengukurnya. Karena itu juga firman Tuhan berkata
Kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah berakhir. Untuk itu, dalam kitab Ratapan yang biasa juga kita kutip, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Itulah Tuhan kita, yang kita panggil dia Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah berakhir. Bahkan kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung pada kesetiaan kita. Haleluya. Karena itu firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun di dalam perjalanan hidup kita ini, sebagai manusia, kadang kita tidak setia, tapi ketidaksetiaan kita tidak akan mempengaruhi kesetiaan Tuhan terhadap kita yang percaya dan yang bergantung pada kasih setianya dalam menghadapi hari-hari esok yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum pertemuan ibadah 15 menit sebelum dimulai, ada 2 orang yang datang ke tempat saya, bahwa salah satu gembala GBI yang ada di kota Kupang ini, dia baru saja pulang dari Alor untuk sebuah pelayanan yang berlangsung di sana. Dan dia pulang ke Kupang dan ikut serta saudaranya ke Kupang. Namun, sesudah sampai di Kupang ini, saudaranya itu tiba-tiba sakit dan meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya yakin saudara ini ketika dia datang ke Kupang mengikuti saudaranya, tidak pernah dia berpikir bahwa sampai di Kupang dia akan meninggal dunia. Tapi itulah kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari oleh siapapun juga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Permasalahan apa, pergumulan apa yang akan kita hadapi ke depan, kita juga tidak tahu. Saya sendiri punya kesaksian, punya pengalaman. Saya baru saja menyelesaikan satu kegiatan organisasi di dalam lingkup gereja Bethel Indonesia, sidang majelis daerah. Lalu setelah itu saya pergi bersama dengan seorang teman ke beberapa tempat untuk melihat secara dekat pergumulan-pergumulan dihadapi oleh gereja-gereja yang ada di daerah-daerah itu. Kami pergi ke Sabu, kemudian ke Raijua. Dari Sabu langsung terbang ke Rote, lalu dari Rote connecting lagi ke Lembata. Kami menjalani semua pelayanan ini dengan penuh sukacita di tengah-tengah pandemi ini. Setelah itu, satu malam nginap di Kupang, karena memang tidak ada connecting dari Lembata ke Alor, sehingga harus ke Kupang, dan besoknya kami ke Alor. Pulang dari Alor, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah pulang keliling pelayanan dengan penuh sukacita, lalu saya mengalami suatu keadaan yang kemudian divonis melalui hasil swab dan juga PCR, saya positif COVID-19. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan kita. Permasalahan-permasalahan apa yang kita akan alami, kita tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, ketika kita bergantung pada kesetiaan Tuhan, maka pergumulan permasalahan apapun yang kita alami, itu tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita gentar,
tidak akan membuat kita mundur dari Tuhan. Karena kita tahu kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung pada ketidaksetiaan kita. Karena kesetiaan Tuhan itu merupakan sifat dasar, atribut yang dimiliki oleh Tuhan. Sehingga walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak pernah menyangkal dirinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, mari kita bergantung pada kesetiaan Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, apapun masalah yang sedang engkau hadapi, apapun kebutuhan yang mungkin saudara butuhkan saat ini, mari kita bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Jangan bergantung pada orang lain. Orang lain bisa berjanji dan mereka akan melupakan janji mereka kepada kita. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya berjanji kepada jemaat, saya bisa lupa apa yang saya janjikan. Tapi Tuhan kita tidak demikian. Dia yang berjanji, Dia setia menggenapi janjinya. Karena itu kita memiliki suatu pengharapan yang pasti ketika kita mulai bergantung pada kesetiaan Tuhan dalam menghadapi permasalahan. Mungkin masalahnya tetap ada, tapi cara kita menghadapi masalahnya berbeda. Karena ketika orang lain yang tidak percaya pada kesetiaan Tuhan, dia akan hadapi masalah itu dengan kekuatannya sendiri. Tapi walaupun masalah itu kita hadapi, kita menghadapinya bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang kita miliki dari Tuhan yang setia dan yang berpegang pada perjanjiannya, bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Itulah sebabnya dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan itu penolong kita. Kalau Dia penolong kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka persoalan pergumulan yang kita hadapi, saya percaya kita akan menanggulangi itu tidak dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang kita miliki dari Tuhan, yang kita bisa andalkan kesetiaannya dan perjanjiannya kepada kita sampai beribu-ribu keturunan. Kiranya Tuhan yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Buat firman Tuhan.